Salmon adalah nama umum untuk beberapa spesies ikan bersirip Euryalinae yang sangat penting secara komersial dari keluarga Salmonidae. Setidaknya ada dua genus yang dikenal, yaitu genus Salmosalar dari perairan Atlantik dan genus Oncorhynchus dari perairan Pasifik. Ikan lain yang bergerapat dekat dalam keluarga yang sama, misalnya seperti trout, char, grayling, bandeng, lenok, dan taimen. Umur salmon berkisar mulai dari 3 sampai 13 tahun. Usia yang terlama dimiliki oleh genus Salmosalar. Panjang salmon antara 50 sampai 120 cm dengan berat sekitar antara 6 sampai 61 kg. Salmon biasanya anadromous. Apa itu anadromous? Yaitu migrasi ikan secara massal ke bagian air tertentu. Nah, lalu mereka menetas di lapisan kerikil sungai air tawar yang dangkal. Setelah itu bermigrasi ke laut saat dewasa dan hidup seperti ikan laut. Kemudian kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Hal ini berawal dari cerita rakyat yang mengatakan bahwa ikan kembali ke tempat yang tepat di mana mereka menetas untuk bertelur. Dan hasil studi pelacakan menunjukkan bahwa sebagian besar benar adanya. Makhluk omnivora ini dapat menghasilkan antara 1.500 hingga 10.000 telur yang dapat diproduksi oleh seekor salmon betina. Namun, hanya segelintir telur, sekitar 1 hingga 10 saja yang akan berkembang menjadi salmon dewasa. Nahasnya, setelah bertelur mereka sedang dalam perjalanan menuju akhir kehidupan. Ciri-cirinya, salmon dengan daging busuk, gigi tajam dan hidung bengkok, yang artinya mereka sedang dalam keadaan diambang kematian. Ketika salmon kembali ke aliran kelahiran untuk bertelur, mereka berhenti makan dan menghabiskan semua energinya untuk sampai ke tempat pemijahan untuk berkembang biak. Oleh banyak orang, biasa menyebutnya salmon zombie atau zombie salmon. Adapun genus dan persebarannya, yang pertama yaitu Salmosalar. Salmosalar yang berasal dari anak sungai Atlantik Utara. Salmon yang terkurung oleh daratan. Hidup di sejumlah danau Amerika Utara bagian timur dan Eropa Utara, misalnya di Danau Sebago, Onega, Ladoga, Saima, Panem, dan Winnipesauke. Lalu, kedua adalah genus Oncorhynchus yang berada di utara cekungan Pasifik, meliputi salmon chinook yang biasa dikenal di Amerika Serikat sebagai salmon raja atau salmon mulut hitam. Selain itu ada chum salmon, dikenal sebagai salmon anjing di beberapa bagian Amerika Serikat. Spesies ini memiliki jangkauan geografis terluas dari spesies Pasifik. Selain itu ada salmon coho. Spesies ini ditemukan di seluruh perairan pesisir Alaska dan British Columbia dan sejauh selatan California Tengah atau Teluk Muteri. Lalu ada salmon masu atau salmon seri. Hanya ditemukan di Samudra Pasifik bagian barat, seperti di Jepang, Korea, dan Rusia. Lalu ada salmon pink, dikenal sebagai humpis, ditemukan di Pasifik Barat dari Sungai Lena di Siberia hingga Korea. Lalu ada salmon soke, juga dikenal di Amerika Serikat, terutama di Alaska, sebagai salmon merah. Ada juga salmon danube atau huchen, adalah spesies salmon air tawar permanen terbesar. Salmon ini adalah ikan konsumsi penting dan dibudidayakan secara intensif di banyak bagian dunia. Dengan Norwegia sebagai penghasil salmon budidaya terbesar di dunia, mereka juga merupakan ikan buruan yang sangat berharga untuk rekreasi memancing, baik oleh pemancing air tawar maupun air asin. Sebagian besar salmon Atlantik yang tersedia di pasar di seluruh dunia dibudidayakan hampir 99%. Sedangkan mayoritas salmon Pasifik adalah hasil tangkapan liar, lebih dari 80%. Coba kita lihat dari kandungan gizi dan manfaatnya. Salmon adalah ikan makanan yang populer. Diklasifikasikan sebagai ikan berminyak. Salmon dianggap sehat karena mengandung kandungan protein ikan yang tinggi,
asam lemak omega 3 yang tinggi, dan kandungan vitamin D yang tinggi. Sangat berguna bagi kesehatan jantung, otak, dan organ tubuh lainnya. Sejarahnya, salmon telah menjadi jantung budaya dan mata pencaharian penduduk pesisir yang dapat ditelusuri hingga 5.000 tahun yang lalu ketika para arkeolog menemukan sisa-sisa kuku Nisqually. Nisqually adalah suku asli Amerika berbahasa Lushootseed di negara bagian Washington Barat di Amerika Serikat. Di dalam mitologi, sebenarnya banyak sekali mitos-mitos dalam beberapa budaya dunia yang terasosiasi dengan hewan ini. Namun kita akan bacakan beberapa saja. Yang pertama, salmon adalah makhluk penting dalam beberapa untayan mitologi dan puisi Celtic, dan sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan keagungan. Selain itu, dalam mitologi Norse, setelah Loki menipu dewa buta Thor untuk membunuh saudaranya Bald, Loki melompat ke sungai dan mengubah dirinya menjadi salmon untuk menghindari hukuman dari dewa lain. Ketika mereka mengeluarkan jaring untuk menjebaknya, dia mencoba melompatinya, tetapi sayangnya ditangkap oleh Thor yang mencangkram ekornya dengan tangannya. Dan inilah katanya mengapa ekor salmon itu meruncing.